Darum lantas masuk ke dalam ruang tamu Haji Tarsidi yang kaget seketika melihat seorang perempuan setengah baya mengenakan kebaya disanggul, begitu anggun, cantik, rapih, berwibawa, membuat siapapun yang bertatap muka pasti menundukkan kepala, termasuk Darum waktu itu pula. Ketika Titin berlari menuju ke arah kamar, gordeng terbuka. Saat itulah Titin tak bisa berkata-kata. Mata melotot, mulut menganga, menyaksikan Tarwan anaknya meronta-ronta ketakutan di atas kasur lantai. Matanya Tarwan mendelik, mulut menganga seperti ingin berteriak kembali, namun tak ada suara yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini kita masih tetap stay di daerah utara Jawa Barat. Selepas kemarin Akang mengisahkan tentang seorang dukun, teluh, pelet, pesugihan. Kali ini Akang akan membagikan sebuah kisah nyata tentang seorang nelayan yang menjadi korban dari kebiadaban, keserakahan majikannya sendiri, Haji Tarsidi, seorang bos kapal. Darum dan Titin, pasangan suami istri yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berdua tinggal di sebuah desa yang sebut saja bernama Desa Kalisewo. Sebuah desa yang tak jauh dari pesisir pantai utara Jawa Barat. Di sana, Darum dan Titin mengarungi bahtera rumah tangga, bukan dengan perahu, bukan dengan sebuah kapal pesiar, tetapi hanya mengendarai sebuah rakit yang lapuk. Mereka berdua berasal dari keluarga yang sama miskinnya, tinggal di sebuah gubuk hasil patungan keluarga Darum dan keluarga Titin. Gubuk yang paling berukuran sekitar 6 bata. Menjadi tempat bernaung Titin dan Darum selama 12 tahun mengayuh rakit rumah tangga. Saat itu Darum sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Tarwan. Titin kesehariannya sebagai seorang ibu rumah tangga dari seorang suami yang hanya seorang nelayan miskin yang menggantungkan hidup dari bosnya yang bernama Haji Tarsidi, yang mempunyai usaha di bidang perikanan, dari mulai kapal-kapal nelayan dengan puluhan anak buah dan tambak-tambak ikan. Setiap hari Darum berangkat melaut bersama kawan-kawannya, yang dimana kawan-kawan Darum sebagian besar
hidup lebih berkecukupan daripada Darum sendiri. Terkadang Darum berpikir, kerjaan dengan kawan-kawannya sama, upah sama pula. Tetapi kenapa kehidupan terasa jauh berbeda? Bahkan dua orang nelayan sahabat Darum, Cakim dan Rustam, kehidupannya berkali-kali lipat jauh lebih baik dari Darum. Darum sendiri merasa heran. Apa sebenarnya yang membuat kehidupan rumah tangga dirinya dengan Titin seolah tak ada keberkahan sama sekali? Darum dan Titin, dari pakaian yang sering mereka kenakan sehari-hari pun, begitu terlihat jelas mewakili kesengsaraan yang mereka alami. Bahkan anaknya Tarwan yang sudah masuk sekolah SD waktu itu seringkali menjadi bahan bulian, bahan hinaan. Bahkan di luar sekolah, di lingkungan tempat tinggal Tarwan sendiri, Tarwan ini diasingkan oleh kawan-kawan sebayanya. Seolah Tarwan seperti hama yang menjijikan bagi teman-temannya. Tarwan yang memang setiap hari jarang mengenakan alas kaki, pakai baju pun yang kedodoran dan sudah begitu lusuh, tubuhnya hitam dan kurus kering, membuat siapapun di daerah itu merasa jijik ketika berdekatan dengan Tarwan. Titin selaku istri dan sekaligus ibu seringkali hanya bisa meneteskan air mata meratapi nasib kehidupan mereka. Satu ketika, saat itu Tarwan jatuh sakit yang teramat keras, teramat payah. Badan Tarwan panas, demam begitu tinggi, sampai bibirnya membiru. Setiap malam hanya mengigau dalam tidurnya, membuat Titin dan Darum begitu khawatir akan kondisi anak semata wayang mereka. Namun dikarenakan keterbatasan ekonomi, Titin dan Darum hanya mengandalkan obat-obat kampung untuk penyakit sang anak. Sampai beberapa hari, kondisi Tarwan pun semakin memburuk, mulai muncul bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya. Melihat kondisi sang anak yang dipastikan terkena penyakit demam berdarah, tentunya Titin begitu panik. "Kang, cobalah Kang, akang cari uang buat pengobatan si Tarwan Kang. Kasihan Tarwan Kang, Tarwan demam berdarah Kang, bisa mati anak kita Kang." Iya Tin, akang juga paham, tapi kemana akang harus mencari uang? Akang sudah coba meminjam ke para tetangga, ke saudara kita juga, tapi tak ada satupun Tin, tak ada satupun yang mau memberi pinjaman. Bahkan Cakim dan Rustam, mereka berdua pun kondisinya saat ini tak jauh berbeda dengan kita. Tak ada tabungan, hanya cukup untuk bekal makan. Hasil laut juga kamu tahu sendiri. Terkadang akang dengan kawan-kawan pulang dengan tangan kosong, menyisakan utang bahan bakar ke Haji Tarsidi. Mendengar jawaban sang suami, Titin pun hanya bisa meneteskan air mata, menangis sambil memeluk anaknya
yang tubuhnya terus menggigil sambil mengigau, mengadu kesakitan. Ya Allah Kang, apa kita bawa saja ke puskesmas Kang? Tin, bukannya kemarin kita sudah ke sana, kita malah ditolak Tin. Kita ditolak. Waktu itu, alasan Darum dan Titin ketika datang ke puskesmas ditolak oleh petugas di sana karena KTP mereka yang memang dulu kan pindah ke sana ini ke Kalisewo itu belum sempat merubah identitas kependudukannya. Dan pihak puskesmas pun seolah tidak memperdulikan, terlebih ke orang miskin seperti Darum dan Titin. Dulu ya, sekarang enggak. Titin pun hanya bisa diam. Bukan hanya matanya yang meneteskan air mata, batinnya pun menjerit, terluka, mengutuk nasib yang begitu buruk. Bahkan sekejap terlintas dalam pikiran Titin menyalahkan Tuhan atas nasib buruk yang menimpa keluarganya. Kang, kalau gitu cobalah Akang pinjam ke Haji Tarsidi Kang. Siapa tahu Haji Tarsidi mau berbelas kasih, memberi pinjaman untuk pengobatan si Tarwan Kang. Ya sudah, hari ini juga Akang akan menemui Pak Haji, mau minta pinjaman untuk pengobatan anak kita, ucap si Darum. Singkatnya, Tarwan yang waktu itu sedang dikompres dan diberi ramuan dari seorang tabib kampung yang merasa iba kepada Darum. Darum pun meninggalkan Tarwan dalam perawatan Titin istrinya. Bergegas dia berjalan kaki. Darum pun langsung berangkat menuju ke rumah Haji Tarsidi dengan pakaian yang bau anyir karena dari pulang melaut semalam. Darum belum sempat mengganti pakaian, belum sempat mandi sama sekali. Singkatnya, jam 10 pagi itu, Darum pun tiba di depan gerbang rumah Haji Tarsidi. Suasana rumah terasa begitu lengang, seolah tak berpenghuni. Di situ Darum pun timbul keraguan. Loh, ini rumah juragan kok kayaknya sepi banget. Juragan lagi pada kemana? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gan, juragan, teriak si Darum dari luar gerbang. Namun sekian lama memanggil-manggil juragannya, majikannya, Darum tak mendapat jawaban sama sekali. Seolah rumah si Haji Tarsidi ini betul-betul tak berpenghuni. Begitu sepi. Namun di tengah Darum yang kebingungan, tak sengaja Darum menoleh ke arah jendela di samping pintu depan rumah Haji Tarsidi. Saat itulah Darum melihat seraut wajah yang begitu dia kenal. Loh, Ningsih, teriak Darum dari luar. Itu adalah seraut wajah dari pembantunya Haji Tarsidi. Namun bukannya menyahuti panggilan Darum, si Ningsih pembantu Haji Tarsidi ini malah menutup kembali gordeng rumah, tak merespon panggilan Darum sama sekali. Ya Allah Ningsih, kenapa nggak mau nemuin? Kenapa nggak mau nyamperin? Pikir Darum. Ya Allah, sebegitu jijiknya kah mereka? Sampai begitu tega. Darum sampai meneteskan air mata.
merasakan penghinaan dari seorang pembantu Haji Tarsidi. Karena memang entah kenapa Darum ini seperti yang dianggap kotoran, bahkan di ruang lingkup tempat dia bekerja bersama sesama nelayan. Hanya si Cakim dan si Rustam yang mau berteman dengan Darum. Darum sampai langsung terduduk lemas menyandar di tembok gerbangnya Haji Tarsidi. Air mata menetes tanpa suara. Pundak Darum terlihat bergetar, menahan kepedihan. Di situ, Darum kembali terbayang Tarwan anaknya di rumah yang sedang kesakitan. Namun tak lama, dari kejauhan terdengar deru sebuah mobil menuju ke lokasi Darum. Darum kenal suara mobil itu. Lantas dia lekas menengok. Alhamdulillah, itu mobilnya Haji Tarsidi, mobilnya juragan. Darum pun berdiri menyusut air mata. Sebisa mungkin menunjukkan senyum di raut wajah kusutnya. Mobil pun betul berhenti di depan gerbang tembok besi itu. Darum di situ berdiri sambil membukukan badan penuh hormat. Ketika pintu dibuka, turunlah Haji Tarsidi disusul oleh anak dan istrinya. Pak Haji, namun aneh ketika Darum memanggil dengan nada yang penuh sopan, Pak Haji, Haji Tarsidi tak menoleh sama sekali. Bahkan si Ningsih langsung keluar membuka gerbang, seolah mereka semua ini tak menganggap Darum ini manusia. Darum tak dianggap keberadaannya walau hanya beberapa depak dari posisi mereka berdiri. Assalamualaikum, Pak Haji, Pak Haji. Belum dijawab sama sekali. Di situ kan si Darum mulai canggung sendiri. Sadar diri dia dong. Sampah memanggil berlian. Itu perumpamaan Darum waktu itu. Ditambah bau anyir lagi nih belum mandi. Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Darum. Dari tadi kamu salam-salam terus. Tunggu sebentar. Gak tahu apa? Bapak dari tadi nahan berak. Ucap Haji Tarsidi. Ternyata bukan sombong. Dia nahan berak sedari tadi dalam mobil. Terlihat ketika gerbang gebok dibuka sama si Ningsih, tuh si Haji Tarsidi lari langsung ke dalam ngabret. Kang, maaf ya Kang, ucap Ningsih. Bukannya Ningsih gak mau nyamperin Akang tadi. Soalnya kan kata Pak Haji, mau ada siapapun gak diperbolehin datang bertamu. Oh, astagfirullahaladzim. Ternyata cuma salah sangka, pikir si Darum. Ya udah Kang, Akang masuk saja, tunggu di teras depan, ucap Ningsih. Darum pun tersenyum. Makasih Ningsih. Darum langsung masuk. Walau Ningsih menjauh gak kuat nahan bau anyir tubuhnya si Darum. Darum pun duduk terdiam di samping tiang beton rumah Haji Tarsidi. 2 menit, 3 menit, sampai setengah jam tuh si Darum duduk diam di situ. Haji Tarsidi belum nyamperin ke si Darum. Mana pintu depan ditutup. Ningsih juga gak ada nyamperin lagi. Mau manggil, malu. Bingung sendiri si Darum saat itu. Di tengah Darum yang kebingungan harus berbuat apa, tiba-tiba anak bungsunya Haji Tarsidi keluar. Anak bungsu, anak ketiga, anak lelaki yang terlahir dengan kondisi mengidap sebuah sindrom yang lebih umum kita sebut dengan orang 1000 wajah. Umurnya baru sekitar 5 tahun.
dengan santainya berjalan mendekat ke arah si Darum yang duduk. "Aden," ucap Darum begitu sopan. Walau tahu gak bakal didengar. Lawong anaknya gitu. Namun ketika tiba di samping Darum yang duduk menyandar di tiang beton, tuh bocah buka celana kencing samping si Darum. Ya Allah, ya Robbi. Begitu malang nasib Darum. Menunggu sang majikan setengah jam lamanya yang katanya kebelet berak. Malah anak bungsu si majikan datang kencing di samping Darum. Mana baunya pesing. Darum dalam hati hanya bisa menyabar-nyabar diri. Tak lama, keluarlah istri Haji Tarsidi. Mungkin mau jemput anak bungsunya tuh. "Loh, Darum, kamu masih di sini?" "Iya, Bu Haji, saya ada perlu sama Pak Haji." Kiraan ibu teh kamu sudah pulang. Ya tunggu sebentar, nanti ibu panggilin si bapak." "Iya, Bu Haji." Darum pun hanya bisa tersenyum mengangguk saja sambil menoleh ke kaki kirinya, di mana celana panjang dari Darum basah kuyup oleh air kencing anak bungsu si Haji Tarsidi. Tak lama Haji Tarsidi pun keluar mengenakan kain sarung dengan kaos oblong. Kirain kamu teh sudah pulang, Darum." "Belum, Pak Haji. Ada perlu sama Pak Haji." "Ada perlu? Ada perlu apa?" Begini Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji sebelumnya." Kamu teh bau anyir, bau pesing." "Anu Pak Haji, dikencingin si Dede." "Oh, ya sudah, gak apa-apa. Jadi ada apa?" "Begini Pak Haji, saya mau minta tolong Pak Haji. Anak saya si Tarwan kena demam berdarah Pak Haji. Saya mau pinjam uang buat berobat anak saya Pak Haji." "Apa? Ulangi. Anu Pak Haji, saya mau pinjam uang buat berobat Tarwan anak saya Pak Haji." "Pinjam duit? Jangan ngotak kamu, Darum. Gak mikir apa kamu? Tahu kan seminggu ini hasil ngelaut lagi nggak ada, lagi kosong, lagi sepi. Tekor Pak Haji ini, tekor. Harga solar berapa sekali ngelaut? Ini udah seminggu nggak ada hasil. Jangankan untung, buntung yang ada. Kamu datang-datang seenaknya mau pinjam duit. Otak kamu di mana? Makanya kalau pulang ngelaut, tuh otak bawa, jangan simpen di jaring." Gila kamu, Darum. Ya Allah Pak Haji, tolong Pak Haji, ini urusan nyawa Pak Haji. Kalau si Tarwan tak segera ditangani Pak Haji, saya takut. Ya udah, mati ya tinggal mati. Itu udah takdir anak kamu. Daripada hidup sampai dewasa sengsara kayak kamu, mending mati masuk sorga. Anakmu itu belum punya dosa. Udah, pulang sana, pulang. Gak ada uang pinjaman, gak ada pinjam duit, gak ada. Pulang. Ucap Haji Tarsidi. Nah di situ Darum yang tadinya begitu sopan, raut wajahnya langsung berubah. Namun tetap dia berusaha menahan amarah. Karena kalau sampai kelepasan, udah pasti tuh si Darum bakal dipecat oleh Haji Tarsidi. Kalau udah dipecat, mau kerja apa? Ngurek belut? Gak mungkin. Gimana caranya ngurek belut di pantai utara? Darum pun akhirnya pulang dengan tangan hampa. Langkah kakinya begitu gontai, lemah, kepala tertunduk, lunglai. Sepanjang jalan pulang ke rumah, Darum ini menangis. Setiap langkah kaki di atas jalanan tanah berbatu, berdebu, basah oleh tetesan air mata Darum. Penderitaan Darum waktu itu betul-betul hebat. Singkatnya,
Ketika Darum sudah dekat ke arah rumah gubuknya, Darum terkejut. Di situ sudah ada si Cakim, sahabatnya. "Rum, dari mana kamu, Rum?" Kang Cakim." Darum buru-buru nyamperin Cakim. "Kang Cakim dari mana, Kang?" "Sengaja ke sini habis nengokin anak kamu. Kamu dari mana?" "Anu, Kang, habis dari rumah Pak Haji, mau pinjam uang buat berobat si Tarwan." "Oh, dikasih." Kang Cakim tahu sendiri. Walaupun Haji Tarsidi kaya raya, tapi ama karyawan sendiri kan pelitnya luar biasa, Kang. Ya sudah. Kamu yang sabar, yang tenang, Rum. Dan maaf juga, saya sama si Rustam tak bisa membantu banyak kondisi kamu, Rum. Gak apa-apa, Kang. Gak apa-apa. Mungkin nanti saya coba pinjam ke yang lain, Kang. Mudah-mudahan ada yang berbelas kasih mau meminjamkan uang buat berobat si Tarwan. Di situ Cakim pun hanya tersenyum. "Ya udah, Rum, sana mandi dulu lah. Mandilah dulu. Kebetulan aku bawa kopi. Nanti kita ngopi sebentar biar pikiran kamu lebih tenang," ucap Cakim sambil tersenyum. Darum pun hanya tersenyum saja lantas masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, terlihat istrinya, Titin, lagi nyiapin makanan. "Loh, udah masak, Tin?" "Iya, Kang, ini mau ngasih makan si Tarwan. Sekalian mau ngasih obat." Obat dari mana, Tin?" "Alhamdulillah, Kang. Tadi Kang Cakim sama Kang Rustam datang ke sini bawa mantri. Tarwan langsung diobati, diperiksa, Kang. Tapi kata Pak Mantri, kalau kondisinya nanti tak ada perubahan, anak kita tetap harus dirujuk dibawa ke dokter, Kang." Mendengar itu, Darum terkejut, tak menyangka ternyata Cakim dan si Rustam itu bawa mantri ke rumahnya. Maka si Darum pun lantas berlari kembali keluar. Begitu melihat Cakim, Darum lantas memeluk Cakim. Loh, ada apa ini, Rum? Ada apa?" "Kang, makasih ya, Kang. Makasih, Kang." Sudah, Rum, sudah. Mandilah dulu sana. Tubuhmu itu loh, bau anyir." "Iya, Kang, iya. Tapi Kang Rustam kemana, Kang?" "Si Rustam lagi nganterin Pak Mantri. Nanti pun dia balik lagi kemari. Mandilah sana sambil nunggu si Rustam pulang," ucap Kang Cakim. Nah, si Darum pun langsung bergegas ke kamar mandi di belakang rumah. Udah agak lega hatinya si Darum. Setidaknya sudah dapat penanganan dari pihak medis. Dan berharap semoga dari obat Pak Mantri, anaknya itu bisa turun demamnya, bisa hilang penyakit demam berdarahnya. Singkat cerita, Darum pun sudah berganti pakaian walau tetap begitu sederhana. Duduk di depan bersama dengan Cakim. Yang tak lama Rustam pun datang. Darum pun tak henti-hentinya berterima kasih kepada Rustam dan Cakim yang sudah mau membantu keluarganya. Singkatnya mereka ngopi sampai menjelang asar. Selepas itu Rustam dan Cakim pun pamitan pulang, karena nanti malam mereka akan mulai melaut kembali. Darum pun hanya tersenyum. Ada semangat baru dalam hati. Setidaknya melaut malam nanti, Darum agak sedikit tenang hatinya dan pikirannya tak selalu terpikir akan kondisi Tarwan anaknya. Singkat cerita, selepas maghrib, Darum sudah langsung menuju ke rumah Haji Tarsidi. Di situ kawan-kawannya sudah bersiap pula. Lantas langsung menuju ke pinggiran pantai utara.
ke sebuah pelabuhan, tempat di mana kapal-kapal nelayan termasuk kapal milik Haji Tarsidi ditambatkan. Mereka pun langsung berangkat melaut waktu itu. Nah, singkat cerita, esok paginya Darum dan kawan-kawannya pun pulang. Namun ada yang berbeda nih. Pulangnya mereka dengan senyum yang mengembang. Tangkapan hasil laut semalam itu begitu melimpah sampai bisa menutupi kerugian selama 1 minggu ke belakang. Darum, Cakim, dan Rustam tersenyum lebar karena mereka pasti dapat bagian uang yang cukup besar. Singkatnya, tiba di rumah Haji Tarsidi, setor dan sejenisnya ikan udah ditimbang segala macam. Giliran pembagian hasil. Waktu itu Darum merasa heran, kok dia dapat bagiannya lebih kecil dari kawan-kawannya. Maka ketika satu persatu kawan-kawan Darum pamitan, si Darum ini masih berdiri. Pak Haji, loh, kok kamu masih di sini, Rum? Anu, Pak Haji, kok saya cuma dapat bagian segini, Pak Haji? Loh, kamu lupa, Rum. Lupa? Lupa apa ya, Pak Haji? Kamu lupa, 2 bulan lalu kamu itu kan punya utang. Utang? Utang apa, Pak Haji? Jangan sok belaga pilon. 2 bulan lalu kan kamu punya utang. Masih inget nggak? Baju bekas yang di belakang rumah itu kan kamu minta. Nah, itu Bapak hargakan. Nih, jumlahnya segini. Ya Allah, Pak Haji. Kata Pak Haji, itu kan dibuang. Ya dibuang ke tempat sampah. Cuman gara-gara kamu pungut, ya tetap Pak Haji uangkan. Ya Allah, Pak Haji, kok tega Pak Haji? Sudah. Pulang sana, pulang. Darum gak habis pikir. Nih majikannya katanya udah ke Mekah, hajian udah, umroh juga sering, tapi kok pelitnya melebihi si Korun. Gak habis pikir si Darum waktu itu. Singkatnya, Darum pun tiba di rumah. Namun alangkah kagetnya dia ketika sampai di halaman rumah, terdengar suara tangisan Titin, istrinya. Bergegas Darum pun masuk ke dalam. Ternyata Titin menangis dari arah kamarnya si Tarwan. Titin, Kang Darum, Tarwan, Kang, Tarwan. Teriak Titin. Darum lantas lari ke kamar Tarwan. Di situ terlihat Tarwan. Tubuhnya kembali menggigil. Ya Allah, ini Tarwan kenapa? Gak tahu, Kang. Tarwan kayaknya kumat lagi, Kang. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, Tin, kita bawa ke puskesmas. Sekarang Akang punya uang. Ya, Kang. Darum buru-buru mandi, langsung ke rumahnya si Cakim minta tolong, dan si Tarwan langsung dibawa ke puskesmas. Bayar mah diterima, bro. Bayar duit, diperiksa. Namun apa? Duit udah bayar, malah dirujuk, disuruh dibawa ke rumah sakit. Tapi apa mau dikata? Darum orang bodoh. Dia hanya mengikuti arahan dari orang puskesmas. Karena apa? Khawatir dong lihat kondisi anak. Mau tak mau dibawalah nih si Tarwan ini ke rumah sakit. Ditemani oleh Cakim dan si Rustam. Begitu tiba di rumah sakit, langsung dibawa ke UGD. Nah, di sini bingung lagi Darum. Biaya dari mana untuk anaknya itu? Terlebih di rumah sakit, asuransi kagak punya, jaminan kesehatan lain gak ada, duit ya apa lagi? Akhirnya Darum pun betul-betul putus asa. Kang, harus bagaimana saya, Kang? Kang Cakim, Kang Rustam. Rum, kita coba lagi.
Kita coba lagi minta bantuan Pak Haji. Tapi Kang, yang udah-udah, ini siapa tahu aja. Sekarang Pak Haji terketuk hatinya. Sudah, sekarang kamu pulang. Temui Haji Tarsidi. Biar saya dan Kang Rustam yang nemenin istri kamu di sini. Toh istri kami juga kan ada di sana, Rum. Nemenin istri kamu si Titin. Kamu gak usah khawatir. Kalau ada apa-apa, nanti saya nyusul ke kampung ke Kalisewo. Ucap si Cakim. Walau agak ragu, Darum pun akhirnya mengikuti saran kedua kawannya. Baliklah si Darum nih ke Kalisewo. Yang dituju tentunya rumah Haji Tarsidi. Asar tiba di Kalisewo. Langsung berjalan kaki setengah berlari ke rumahnya Haji Tarsidi. Namun ketika tiba di depan gerbang yang terbuka, terlihat pintu tak tertutup. Loh, lagi ada tamu apa ya? Pikir Darum. Lalu Darum pun memberanikan diri masuk ke halaman rumah Haji Tarsidi. Terdengar memang di dalam Haji Tarsidi sedang berbicara dengan seorang perempuan. Suaranya begitu asing di telinga Darum. Darum tak kenal siapa yang bertamu ke rumah majikannya. Darum agak ragu, takut mengganggu sang majikan. Dia berdiri diam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teriak Darum. Aduh, kayak nggak didengar lagi nih. Tapi tak lama Haji Tarsidi menjawab. Waalaikumsalam. Haji Tarsidi pun keluar. Loh, kamu Rum? Agak beda nih. Raut wajahnya kayak orang baik nih si Haji Tarsidi. Wow, biasanya kan gereng. Ada apa Rum? Anu Pak Haji. Ya sudah. Masuk ke dalam. Iya Pak Haji. Darum pun langsung naik ke teras keramik Haji Tarsidi. Berjalan hati-hati, seolah takut telapak kaki kasarnya membuat keramik pecah-pecah. Darum lantas masuk ke dalam ruang tamu Haji Tarsidi yang kaget seketika melihat seorang perempuan setengah baya mengenakan kebaya disanggul. Begitu anggun, cantik, rapih, berwibawa. Membuat siapapun yang bertatap muka pasti menundukkan kepala, termasuk Darum waktu itu pula. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ucap si perempuan dengan nada yang begitu lembut. Sok, Rum, masuk ke dalam. Iya Pak Haji. Darum pun masuk lalu duduk di atas lantai. Maaf ya Mbok, ini si Darum. Si Darum ini salah satu anak buah saya yang biasa nyari ikan di laut sama yang lainnya. Oh, anak buahmu toh Pak Haji? Iya Mbok. Bagus. Anaknya kelihatan rajin pula. Iya Mbok, semua karyawan saya rajin-rajin Mbok. Kalau nggak rajin ya nggak tak bayar Mbok. Si perempuan yang dipanggil Mbok itu hanya tersenyum saja. Sedangkan Darum kaget dalam hati. Loh, perempuan secantik itu kok dipanggil si Mbok? Lawang di pandangan Darum ya paling usianya 38. Masih terbilang muda. Rum, ada apa? Anu Pak Haji. Anu apa? Anu apa? Anu Pak Haji. Si taruhan Pak Haji. Sekarang dia di rumah sakit Pak Haji. Loh, di rumah sakit? Iya Pak Haji. Ini si Darum dapat angin segar nih. Ini ngomongnya udah lembut nih. Jadi bagaimana Rum? Begini Pak Haji, saya mau pinjam uang Pak Haji. Agak ragu nih ngucapin pinjam duit. Tapi tadi sangka Haji Tarsidi langsung jawab. Berapa? 500.000 Pak Haji. Cuma 500? Iya Pak Haji, buat berobatnya taruhan Pak Haji. Oh, ya sudah.
tunggu sebentar. Mbok, saya pamit dulu ya, Mbok. Iya Pak Haji. Nah waktu itu si Darum kan udah ngangkat kepala nih. Dia melihat sepintas si Haji Tarsidi menatap ke sosok perempuan cantik yang dipanggil Simbo. Itu tersenyum. Senyumnya senyum agak-agak aneh loh. Lalu Haji Tarsidi meninggalkan ruang tamu. Tak lama datang kembali. Duduk di sofa. Mbok, iya, kasih saja. Kasihan buat anaknya. Ucap si Mbok itu. Yang mengatakan nama anaknya itu dengan nada yang penuh tekanan. Iya. Si Darum yang keder kan ya padu ngomong aja dia gitu, nimbrung-nimbrung. Nih Rum, uang 500.000 itu nggak mungkin cukup. Mungkin buat berobat anakmu cukup, tapi kan kamu sama si Titin perlu makan. Nanti mungkin si Tarwan dibawa pulang harus beli obat. Nih Bapak kasih 1 juta. Nanti bayarnya gampang. Tinggal Bapak potong dari hasil kamu melaut setiap hari. Bener ini Pak Haji? Yo bener. Wis duitnya bawa. Langsung saja ke sana. Kamu ke sini naik apa, Rum? Pak Haji. Naik angkot Pak Haji. Ya sudah. Kamu bawa motor di samping gudang. Pakai motor itu saja. Tapi Bapak ada perlu sama kamu, Rum. Ada perlu apa Pak Haji? Nanti kamu langsung ke rumah sakit, kasih uang itu ke istrimu. Tapi kamu balik lagi ke sini, Rum. Pak Haji mau minta tolong, kamu antarkan tamunya Pak Haji ini pulang. Kemana Pak Haji? Ke daerah Bojong Kantong. Bisa? Bisa Pak Haji, bisa. Ya sudah, kunci motornya nempel. Langsung kamu berangkat sekarang. Iya Pak Haji. Wah si Darum ini sampai cium tangan loh ke Haji Tarsidi. Tak lupa mengangguk pula menundukkan kepala ke arah si perempuan yang disebut Simbo dari tadi. Lalu si Darum pun buru-buru keluar. Ngambil motor di gudang di samping rumah Haji Tarsidi. Lantas ngabret menuju ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit langsung disamperin Cakim dan Rustam. Loh, kamu bawa motor siapa? Ini loh Kang, motornya Pak Haji. Loh, tumben baik Pak Haji ya. Iya Kang, malah uang pun udah saya dapat Kang. Ya wes, kasih binikmu. Iya Kang. Si Darum ini langsung menuju ke ruangan tempat Tarwan dirawat. Jadi ketika datang udah nggak di UGD lagi. Nah, uang yang 1 juta pun semua diberikan ke Titin. Titin sampai heran. Ini dari Pak Haji? Iya, sudah kamu simpan. Sisanya buat bekal nanti. Iya Kang. Gimana? Dokter udah periksa? Udah Kang. Untungnya demam berdarah anak kita masih begitu mudah diobati Kang. Besok juga katanya sudah bisa berobat jalan di rumah. Alhamdulillah. Jadi baru gejala Tin? Iya Kang, baru gejala. Ya sudah, Akang mau pulang lagi ke rumahnya Pak Haji. Disuruh nganterin tamunya Tin. Iya Kang, Akang hati-hati. Darum pun bergegas balik kembali ke Kalisewong. Begitu sampai di rumah Haji Tarsidi, Simbo, perempuan cantik berkebaya rambut disanggul itu, sudah berdiri bersama Haji Tarsidi seolah tahu Darum akan datang sebentar lagi. Nah, Bo, itu loh, si Darum sudah datang. Ya sudah, ingat Tarsidi, apa yang sudah kita sepakati. Ingat, jangan sekali-kali kamu melanggar perjanjian atau akibatnya nanti fatal. Iya Mbok, iya. Saya mohon Mbok Surti terus mendampingi saya, memantau saya dan keluarga Mbok. Yowis, itu sudah jadi kewajibanku. Mana istrimu?
Ya, sebentar, Mbok. Saya panggilkan dulu. Darum sedari tadi hanya di motor diam, berdiri. Haji Tarsidi masuk, tak lama keluar lagi bersama istrinya. Mbok Surti, Mbok mau pulang toh, Mbok? Iya, si Mbok mau pulang. Ini ojeknya sudah datang. Ya sudah, Mbok. Ini loh, Mbok. Buat oleh-oleh buat anak-anak di rumah. Yo, jangan ngerepotin. Enggak kok, Mbok, enggak ngerepotin. Lo maksudnya jangan ngerepotin si Mbok. Kalau mau nganterin yang ginian, anterin ke rumah. Jangan dibawa ke si Mbok. Si Mbok kan jadi repot mesti bawa barang. Oh, ampun, Mbok. Maaf, Mbok. Yowis, si Mbok pulang. Iya, Mbok. Ucap istri Haji Tarsidi sampai bungkuk-bungkuk tuh. Darum pun heran. Nih orang yang namanya Mbok Surti di hadapannya ini siapa? Kok segitu hormatnya Haji Tarsidi dan istrinya? Tapi Darum gak mau terlalu ikut campur. Akhirnya si Darum pun bonceng sosok Mbok Surti. Nah, Mbok Surti langsung diantar Darum ke daerah Bojong Kantong. Mbok Surti inilah sosok dukun, anak dari Aki Karta dan Mbok Sumi. Yang dimana waktu itu Aki Karta dan Mbok Sumi sudah tiada. Nah, singkat cerita di perjalanan, ternyata si Mbok Surti ini orangnya agak bawel. Tapi bawelnya bawel baik. Banyak nanya ke si Darum. Sampai akhirnya tak terasa sudah sampai ke desa Bojong Kantong. Yang ternyata di situ Surti pun sudah menjadi istri dari Lurah Kardi. Dan Kardi masih menjabat sebagai lurah. Lawang dulu kan lurah itu jabatan seumur hidup. Kalau nggak mati yang ngundurin diri, baru diganti. Kalau kudeta jarang terjadi. Nah, langsung tuh Darum pun mengantar Mbok Surti sesuai arahan. Yang ketika tiba ternyata rumah Mbok Surti berkali-kali lipat lebih mewah daripada rumah juragan Tarsidi, juragannya si Darum. Lah, karena hari sudah gelap, Darum pun disuruh istirahat terlebih dulu oleh Mbok Surti. Begitu baik Mbok Surti ini. Namun Darum merasa heran ketika masuk ke rumah Mbok Surti. Bulu kuduk Darum langsung meremang. Dia mulai ketakutan. Aneh. Karena ketika masuk, Darum melihat sosok-sosok berseliweran, berlarian. Namun begitu cepat, seperti bayangan. Aroma dupa dan kemenyan itu seperti pewangi di rumahnya Mbok Surti. Betul-betul takut Darum dibuatnya. Darum yang masih dalam posisi berdiri di ruang tamu, tak berani duduk sebelum disuruh oleh Mbok Surti. Tak lama Mbok Surti keluar. Loh, duduk Rum, duduk. Iya Mbok. Narti, Narti, teriak Mbok Surti. Tak lama sosok perempuan setengah baya pun datang. Ada apa juragan? Buatkan minum buat si Darum. Iya juragan. Ternyata si Narti ini pembantunya Mbok Surti. Mbok, Narti, si bapak kemana? Katanya ada rapat di kantor desa. Oh ya wis lah. Buatkan minuman juga buat aku. Buat majikanmu ini. Bikinkan air susu. Iya, ucap Narti. Tak lama kopi dan susu dianterin tuh ke ruang tamu. Nah, disinilah Darum baru mengetahui ternyata Mbok Surti adalah sosok di balik kesuksesan Haji Tarsidi. Karena Mbok Surti sendiri yang berbicara. Awalnya bicara ngaler ngidul ngomongin masalah keluarganya Darum, anak yang sakit. Rum, perlu kamu ketahui, si Tarsidi dulu tak jauh beda nasibnya seperti kamu. Dia cuma nelayan miskin.
bisa kaya raya seperti itu aku sing bantu. Dulu awalnya bapakku Aki Karta. Dan sekarang aku yang melanjutkan membantu si Tarsidi. Makanya bisa tetap kaya raya seperti itu. Bahkan kamu pun Darum, kalau kamu mau merubah nasib, ingin seperti si Tarsidi, Simbo bisa bantu. Asal kamu sanggup dengan semua syarat-syarat yang nantinya harus kamu penuhi. Maksud Mbok Surti? Yo sajen perjanjian. Si Tarsidi melakukan perjanjian dengan pantai utara, tempat kau melaut mencari nafkah. Itu semua jasanya Simbo. Kamu pun bisa Darum, kamu pun bisa. Karena buat kamu ada bagian. Bahkan tadi waktu di rumah si Tarsidi, sosok penguasa pantai utara menyuruh Simbo menawarkan perjanjian denganmu agar kau bisa hidup kaya raya, bahkan bisa melebihi juraganmu. Darum terdiam, pikirannya berkecamuk. Yowis, tunggu sebentar. Simbo ambilkan obat untuk anakmu, biar dia langsung sembuh. Iya Mbok. Lalu Mbok Surti ini meninggalkan ruang tamu. Tak lama datang kembali, membawa sebuah botol kecil berisi air, namun warnanya kemerahan, baunya agak anyir campur agak busuk-busuk dikit. Ini nanti kamu minumkan setengahnya ke anakmu, sisanya kau balur ke sekujur tubuhnya. Simbo jamin besok pagi pun dia sehat. Makasih Mbok, makasih. Tapi ini air apa Mbok? Wis, ojo kakean takon. Jangan banyak tanya. Laksanakan saja. Iya Mbok, ucap si Darum. Dan tak lupa Mbok Surti pun memberi 2 lembar uang untuk Darum beli rokok. Darum menolak. Namun Mbok Surti memaksa, akhirnya tetap Darum terima. Dalam hati Darum tak menyangka ternyata ada sosok dukun yang begitu baik hati seperti sosoknya Mbok Surti. Darum lantas langsung menuju ke rumah sakit. Motor diparkirkan di belakang rumah sakit. Darum lantas bergegas menuju ke ruangan tempat Tarwan dirawat. Namun tiba di sana hanya ada Titin yang menunggui Tarwan. Ternyata Cakim, Rustam dan istri-istri mereka sudah pamitan pulang kembali ke Kalisewo. Tin, gimana? Gimana kondisi Tarwan? Alhamdulillah Kang, sudah ada mendingan. Tadi si Tarwan baru selesai makan Kang. Alhamdulillah, syukur. Tak lama Tarwan yang tertidur pun langsung terbangun memanggil Darum. Darum pun lantas mendekat dan mencium kening anaknya. Alhamdulillah. Ingatlah Darum, cairan merah pemberian dari Mbok Surti. Langsung dia keluarkan dari balik tas kecilnya. Loh, itu apa Kang? Ini obat dari Mbok Surti. Mbok Surti? Siapa Kang? Lah, nanti Akang jelaskan. Langsung saja, tutup botol plastik kecil itu pun dibuka. Aroma anyir langsung menyeruak di dalam ruangan tempat Tarwan dirawat. Ih, Kang, kok baunya anyir Kang? Ya wis gak apa-apa, ini air obat, kata Mbok Surti. Ini setengahnya harus diminum sama Tarwan, sisanya dibalur ke sekujur badan. Besok pun si Tarwan pasti sembuh. Ah, masa iya Kang? Yakinlah, nanti Akang ceritakan, kamu gak akan ragu, ucap si Darum. Langsung tuh air diminumkan ke Tarwan. Tarwan seperti mau muntah.
namun dipaksa dan dihibur oleh Darum. Setengah botol kecil itu diminum oleh Tarwan, lalu sisanya langsung dibalurkan oleh Darum ke sekujur tubuhnya Tarwan sesuai perintah dari Mbok Surti. Selepas itu Tarwan dikenakan kembali pakaiannya, langsung kembali tidur begitu lelap. Barulah Darum pun cerita siapa itu sosok Mbok Surti. Oh, jadi Mbok Surti itu toh yang selama ini dalang dibalik kekayaannya Haji Tarsidi. Iya Tin, bahkan Mbok Surti menawari Akang, asal Akang sanggup dengan semua persyaratannya nanti, Akang pun bisa, bahkan bisa lebih kaya raya dari Juragan Tarsidi. Ah, yang bener Kang, bener. Yakinlah, Akang begitu yakin. Karena Mbok Surti ini beda sama yang lain. Dia itu orang sugih, orang kaya raya. Bahkan suaminya itu loh, kamu pasti gak bakal nyangka. Loh, memang siapa Kang? Suami Mbok Surti itu ternyata lurah di desa Bojong Kantong. Loh, istrinya Pak Lurah itu toh juragan yang kaya raya itu Kang. Iya, kamu tahu kan siapa itu Rulah Kardi? Yo pastilah Kang, semua orang juga pada tahu. Tapi apa bener Kang, Mbok Surti nawarin Akang biar bisa kaya raya kayak Juragan Tarsidi? Iya, betul. Mbok Surti sendiri yang bilang. Tapi sudahlah, yang penting sekarang Tarwan anak kita bisa pulih seperti sedia kala. Malam itu pun Darum dan Titin bergantian menunggui Tarwan. Dan esok paginya betul saja apa yang diucapkan oleh Mbok Surti. Jam 6 pagi itu si Tarwan langsung bangun sehat walafiat kayak nggak pernah sakit sama sekali. Suster yang nengok mengecek kondisinya Tarwan sampai kaget. Tak lama dokter pun datang memeriksa kondisi Tarwan. Aneh, sungguh ajaib. Kenapa dok? Enggak kenapa-napa. Ini hal baik. Tarwan sudah bisa pulang. Badannya sudah sehat pak. Ini betul-betul suatu keajaiban. Alhamdulillah. Makasih dok, makasih. Tuh, apa Akang bilang? Ini pasti perbuatannya Mbok Surti. Terus sekarang bisa langsung pulang dok? Bisa. Makasih dok. Tapi untuk biayanya saya bayar di mana ya dok? Oh, kalau untuk biaya sudah tak perlu. Tadi aja barusan biaya pengobatannya Tarwan sudah ada yang membayar. Hah? Udah dibayar dok? Sudah. Tadi sudah ada yang membayar. Di sini Titin dan Darum saling tatap kebingungan. Siapa yang membayar biaya rumah sakitnya Tarwan? Sedangkan dokter beserta si suster itu langsung menuju pintu keluar. Dok, siapa yang bayar dok? Oh iya, kalau tak salah namanya Mbok Surti. Makin kaget dong Darum sama Titin. Karena kata si dokter, orang yang membayar biaya rumah sakitnya Tarwan itu adalah sosok Mbok Surti. Di situ Titin sampai menangis haru memeluk Darum. Kang, ternyata Mbok Surti itu betul-betul orang baik Kang. Iya Tin, iya, ini sepertinya jalan dari Allah untuk kita Tin. Singkat cerita, hari itu pun si Tarwan dibawa pulang ke Kalisewo. 2 hari pasca kepulangan si Tarwan, Darum mulai kembali melaut. Uang 1 juta pemberian pinjaman dari Haji Tarsidi
akhirnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun Titin, ketika Darum malam itu mau pergi melaut, Titin sempat berbicara kepada Darum. "Kang, ada yang aneh loh Kang." "Aneh apa, Tin?" "Itu loh, uang dari Haji Tarsidi. Kok baunya wangi yo Kang?" "Wah, ya pasti wangi lah. Orang itu uang dari orang kaya. Beda kalau uang dari orang miskin seperti kita. Bau anyir, bau apek, lepek pula." Tapi Kang, ini bau kembang loh Kang." "Wis, jangan dipikirin. Uang tetaplah uang. Akang mau berangkat melaut dulu. Doakan Akang biar dapat hasil tangkapan yang melimpah." Titin pun hanya tersenyum. Darum langsung berangkat menuju ke rumah Haji Tarsidi seperti biasa, lantas pergi melaut bersama dengan kawan-kawannya. Namun tanpa Darum sadari malam itu, Titin istrinya di rumah mengalami suatu peristiwa yang begitu luar biasa. Jam 10 malam, Titin yang entah kenapa selepas mengantar kepergian sang suami, tak ada rasa kantuk sama sekali yang datang ke diri Titin. Matanya melek, nguap pun kagak. Sedangkan Tarwan sudah tertidur lelap di dalam kamarnya. Ditambah, entah kenapa hati dan pikiran Titin tiba-tiba gelisah tak menentu. Hawa di dalam rumah terasa begitu panas. Keringat mengucur deras di tubuh Titin. Dan tak seperti biasanya, baru jam 10 malam tapi di Kalisewo kok terasa begitu sepi. Titin yang tak bisa tidur, malam itu pun dia masuk ke kamarnya Tarwan. Dia duduk di samping kasur lantai, menatap ke arah Tarwan anaknya yang tertidur begitu tenang. Namun di tengah Titin yang melamun menatap ke wajah sang anak, sambil memikirkan ucapan Darum tentang tawaran Mbok Surti. Tiba-tiba saja Titin dikagetkan oleh suara ringkikan kuda dari kejauhan, disertai suara lonceng. Seolah ada kereta kencana yang masuk ke desa Kalisewo. Suara itu jelas begitu nyata. Loh, sejak kapan di Kalisewo ada kereta kencana? Ada delman. Delman siapa? Pikir si Titin. Suara delman seperti yang berlari mendekat ke arah gubuk kediamannya. Lewat begitu saja, begitu kencang, bahkan lecutan pecut terdengar menggema di malam itu. Yakin memang itu delman. Sepertinya nyasar ke kampung mereka. Melihat jam yang baru jam 11 malam, Titin yang tak bisa tidur akhirnya pergi ke kamar mandi mengambil air wudhu. Selepas wudhu, Titin mengenakan mukena lantas mengambil Al-Quran lusuh yang dia punya di kediamannya, masuk ke kamar Tarwan anaknya. Lalu Titin mulai mengaji di samping Tarwan yang tertidur begitu lelap. Namun aneh, ketika Titin membaca ayat demi ayat Al-Quran malam itu, hawa di dalam rumah dari tadi yang terasa begitu panas sampai keringat bercucuran, pelan-pelan berubah dingin, bahkan dinginnya begitu membuat tubuh Titin menggigil. Tak sampai di situ saja, Titin yang waktu itu sedang asyik membaca Al-Quran, samar-samar telinganya mendengar seperti suara orang berjalan berkerumun di jalanan di depan rumah kediamannya. Dalam hati Titin bertanya-tanya, loh,
Ini warga Kalisewa mau pada kemana? Kok banyak orang? Kayak rombongan. Namun Titin terlalu asyik dengan bacaan Al-Quran. Dia tak mau memastikan, hanya menerka-nerka dalam hati dan pikiran saja. Selembar demi selembar ayat suci Titin baca dengan suara yang cukup pelan. Walau Titin orang miskin, tapi urusan ngaji Titin bisa dibilang cukup fasih. Nah, di tengah asik mengaji, tiba-tiba Titin terkejut. Rumah gubuk yang dia tinggali bergetar seperti terkena gempa sampai Titin teriak, "Astagfirullahaladzim! Ya Allah, gempa! Ya Allah, ya Allah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah!" Tapi si Tarwan tak terbangun sama sekali. Padahal guncangan rumah begitu kencang. Gempa yang kira-kira hanya berlaku sekitar 30 detik saja langsung terhenti seketika. Jantung Titin masih bergemuruh begitu kencang. Dia langsung mengakhiri bacaan Al-Qur'annya. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an itu lantas dia simpan di atas lemari di dalam kamar Tarwan. Nah, ketika menyimpan Al-Quran, tiba-tiba terdengar gedoran dari pintu depan. Disusul suara yang memanggil nama Titin. Loh, Kang Darum? Pikir Titin. Suaranya suara Darum, manggil-manggil Titin. Iya Kang, sebentar. Namun ketukan pintu nggak berhenti, terus-terus manggil Titin. Titin, buka pintunya Tin, buka pintunya. Begitu tiba di depan pintu, pintu lantas dibuka, terlihatlah sosok Darum berdiri di depan Titin, tersenyum begitu misterius. Loh, Kang Darum, Akang nggak jadi melaut toh? Gak jadi Tin, mesinnya rusak. Kita terpaksa pulang semua, ucap Darum dengan nada suara yang begitu kaku. Titin pun merasa heran. Ditambah lagi, ketika beradu hadapan dan bicara dengan Darum, Titin sekujur bulu di tubuhnya itu meremang. Sampai merinding, dalam hati menjerit seolah ada sesuatu yang tak lazim. Titin bahkan sempat melamun ketika berdiri berhadapan dengan Darum. Tin, buatkan kopi. Iya Kang. Barulah Titin tersadar, langsung menuju ke arah dapur. Sedangkan Darum terlihat berjalan ke ruang tamu. Titin asik memasak air. Campuran kopi dan gula sudah dia masukkan ke dalam gelas. Ketika air mendidih, air langsung dituang ke gelas beling, diaduk oleh Titin. Namun ketika Titin mengaduk gelas kopi, dia kaget mendengar suara jeritan Tarwan anaknya. Ya Allah, Tarwan? Titin pun lantas berlari menuju ke kamarnya Tarwan. Gelas kopi sampai jatuh pecah di lantai tanah dapurnya Titin. Ketika Titin berlari menuju ke arah kamar, gordeng terbuka. Saat itulah Titin tak bisa berkata-kata. Mata melotot, mulut menganga, menyaksikan Tarwan anaknya meronta-ronta ketakutan di atas kasur lantai. Matanya Tarwan mendelik, mulut menganga seperti ingin berteriak kembali, namun tak ada suara yang keluar. Tapi yang lebih membuat Titin bingung, Darum hanya berdiri kaku menatap ke arah Tarwan anak mereka. Tarwan Kang, Tarwan. Titin langsung lari dong masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, saat itulah Darum berbalik menatap ke arah Titin. Yang ketika beradu pandang dengan Titin
Titin terkesiap. Mata Darum berubah kemerahan melotot seperti mau keluar dari soket matanya. Bibir Darum mulai menyeringai begitu lebar. Kulit kasar Darum mengeras bahkan memunculkan sisik-sisik besar seperti ular. Taring muncul mencuat, lidah terjulur bercabang. Menggeram mendekat ke arah Titin. Saat itulah Titin yang syok, takut, bercampur aduk menjadi satu, langsung terjatuh ketika terkena kibasan tangan Darum. Namun sebelum Titin jatuh pingsan tak sadarkan diri, hal terakhir yang Titin ingat adalah suara tawa Darum yang kencang dan menggema begitu serak, diiringi suara ringkikan kuda dan keliningan kereta kencana. Kembali ke Darum yang asli. Darum ketika di tengah lautan bersama kawan-kawannya menebar jaring. Darum batinnya tak tenang, gelisah tak menentu, teringat Titin dan anaknya Tarwan. Sampai si Darum ini banyak melamun. Ditegorlah tuh ama Kang Cakim. "Rum, kamu kenapa, Rum? Dari tadi kok melamun terus? Kesambut setan laut bahaya nanti." Ya jangan ngomong gitu toh, Kang." "Ya kamu kenapa, Rum? Kok melamun terus?" "Nggak tahu, Kang. Aku kok keinget terus ya sama si Titin sama si Tarwan, Kang." "Loh, kayak yang baru pertama kali saja, Rum. Kan memang sudah biasa setiap malam seperti ini. Sudah. Bantu kita kerja. Jangan dia melamun seperti itu saja." Darum pun mengangguk, lantas mulai bekerja. Namun ketika menebar jaring bersama dengan kawan-kawannya, saat itulah Darum pun menjerit karena barusan mendengar suara jeritan dan teriakan ketakutan bercampur rasa sakit dari sosok Tarwan, anak kandungnya Darum. Tentunya teriakan Darum membuat semua nelayan di perahu itu kaget pula. "Loh, ada apa, Rum? Ada apa?" Anu Kang, saya dengar suara Tarwan." "Ya Allah, Rum, ini tuh di laut. Makanya jangan melamun, nanti kesambet kamu, Rum. Sudah. Bantu kita kerja. Hati-hati, pikiran kamu jangan sampai kosong, Rum." Iya, Kang." Darum pun kembali kerja. Nah, singkatnya, besok paginya nih, kan ngedarat tuh, kembali ke daratan. Hasil tangkapan cukup lumayan. Darum pun berjalan dengan senang. Selepas dipotong utang oleh Haji Tarsidi, yang dimana waktu itu ada keanehan pula. Ketika motong jatahnya si Darum, dipotong utang, Haji Tarsidi bilang, "Rum, utang cuman Bapak potong segini, sisanya nggak usah dibayar. Hitung-hitung hadiah buat kamu. Sudah 10 tahun ikut Bapak." Iya Pak Haji, makasih Pak Haji." "Sama-sama, Rum," kata Haji Tarsidi. Tanpa ada rasa curiga apa-apa, Darum pun pulang. Namun setibanya di rumah, kaget si Darum. Lah, kok rumah sepi? Lampu masih pada nyala, gordeng masih pada menutup. Titin, Wan, Tarwan, ini Bapak lo pulang, Wan." Tapi nggak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Darum pun ke arah belakang, menuju ke pintu. Ternyata kebetulan pintu tak dikunci. Darum dorong, dia masuk ke dalam. Waduh, si Titin, ibu sama anak kok jam segini belum pada bangun. Darum ini belum punya pikiran aneh-aneh. Merasa badan lengket, dia nggak sempat masuk ke dalam ruang tamu. Enggak, masih di dapur. Dia langsung ke kamar mandi di luar rumah. Ke kamar mandi, membersihkan badan. Darum dengan santainya berjalan masuk ke rumah. Ketika masuk, saat itulah
Darum melihat Titin istrinya tergeletak di atas lantai di dekat pintu kamar anaknya. Sontak Darum setengah berlari mendekat ke arah Titin. Titin, bangun Tin, bangun. Titin diguncang-guncang oleh Darum. Titin mulai siuman dan ketika Titin membuka mata, Titin langsung teriak, membuat Darum terkejut sampai terjungkal ke belakang. Lalu Titin langsung berdiri, lari ke dalam kamar Tarwan, diikuti Darum dengan rasa penasaran. Namun begitu Titin masuk ke dalam kamar, Titin lantas menjerit. Darum berlari. Begitu masuk, Darum hanya diam menganga, menatap Titin istrinya menangis menjerit sambil memeluk Tarwan anak mereka. Kang Tarwan, ucap Titin sambil nangis. Begitu Darum mendekat, saat itulah Darum lemas seketika, tenaga seolah hilang dari tubuhnya. Darum jatuh terduduk di samping Titin istrinya, menatap ke sosok Tarwan anak mereka yang kemarin sehat walafiat. Tetapi pagi itu sosok Tarwan sudah kaku tak bernyawa. Di situ sadarlah Darum, Tarwan anaknya sudah meninggal dunia. Selepas itu dengan refleks Darum pun menjerit, memanggil nama Tarwan disertai isak tangis yang kebetulan terdengar oleh Kang Cakim dan Rustam yang lewat di dekat rumahnya Darum. Gemparlah pagi itu. Tarwan, anak Darum dan Titin, pagi hari itu meninggal dunia. Dan yang lebih membuat Darum beserta Titin ketakutan, bercampur penasaran ketika membuka pakaian Tarwan. Ada bekas biru legam seperti bekas hantaman di bagian dada Tarwan. Hari itu pula jenazah Tarwan pun langsung diurus, dikebumikan di pemakaman umum Kampung Kalisewo. Yang saat itu hanya segelintir orang yang menghadiri pemakaman Tarwan anaknya si Darum. Bukan apa-apa, tetapi dikarenakan Darum dan Titin berasal dari keluarga miskin, dipandang hina dan dianggap remeh di Kalisewo, membuat sebagian besar orang tak mau ikut berbelasungkawa mengantarkan kepergian jenazah Tarwan. Hanya rekan-rekan sesama nelayan yang waktu itu hadir, termasuk Cakim dan Rustam. Sedangkan selepas jenazah Tarwan dikubur, nisan kayu ditancapkan, Darum dan Titin duduk terdiam bercucuran air mata. Pikiran mereka berdua sama, mencoba menerka-nerka apakah mungkin Tarwan, anak mereka, menjadi tumbal Tarsidi majikannya. Namun jawaban dari kecurigaan mereka hanya satu sosok yang bisa menjelaskan. Mbok Surti, dukun di balik kekayaan Haji Tarsidi, yang beberapa waktu lalu menawarkan Darum untuk mengikuti ritual pesugihan seperti yang Tarsidi lakukan. Nah, itulah kisah dari daerah pantai utara Jawa Barat. Kisah tentang seorang anak nelayan yang mati menjadi tumbal keserakahan Haji Tarsidi, majikan orang tuanya sendiri.